Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya banggakan, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Masih viral dan heboh persoalan pelaku-pelaku pembunuhan di Cirebon yang dalilnya untuk menuntut keadilan, ya. Dari pihak pelaku, baik si pelaku itu sendiri atau mungkin narapidana ya, ataupun juga dari advokatnya. Yang menurut saya hal ini menjadi momen pihak-pihak yang ya memiliki tujuan tertentu agar tercapai di luar kasus ini gitu kan. Ya bisa jadi tujuannya juga popularitas, kemudian keuntungan-keuntungan yang lain. Nah, bagaimana dengan saya? Aduh, saya termasuk yang mana ya? Ya silakan pemirsa SHMH menilai, saya bebas saja itu. Namun di sini saya berharap sekali saya bisa objektif gitu ya. Bisa objektif ikut urun rembuk ini. Sebagaimana judul channel saya, Sinau Hukum Melek Hukum, belajar hukum agar paham hukum. Sehingga warga masyarakat, warga negara kesatuan Republik Indonesia tidak terombang-ambing oleh misalnya ada orang yang katanya mungkin hebat ya, terus ngomongnya nggak ngomong mesti bener, nggak begitu juga gitu. Belum tentu juga orang yang biasa-biasa ngomongnya itu salah, belum tentu juga. Jadi kita harus paham ya bahwa negara kita sesuai Undang-Undang Dasar 1945 adalah jelas. Negara kita adalah berdasarkan hukum. Itu harus dipahami dulu. Nah, hukum itu berbentuk apa? Berbentuk undang-undang. Nah, singkatnya begitulah ya, berbentuk undang-undang. Jadi apapun yang dilakukan itu akhirnya harus berdasarkan undang-undang. Bukan berdasarkan film, bukan berdasarkan hal-hal goib, kesurupan, itu bukan, nggak boleh, nggak bisa. Harus berdasarkan undang-undang. Kalau terkait hukum pidana, yang mengatur bagaimana prosesnya atau dalam bahasa hukum adalah bagaimana mengatur tata cara beracara dalam hukum pidana itu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Siapa yang di situ? Baik posisi korban, posisi pelapor, keluarga korban, tersangka, terdakwa, pengacaranya, penyidik, penuntut umum, hakim, itu mengikuti itu. Yang menjadi persoalan bahwa tidak semua kita warga negara kesatuan Republik Indonesia membaca KUHP kan gitu. Kan tidak semua. Kalau berbicara apakah orang hukum itu selalu membaca KUHP? Ya mungkin, tapi sebagian-sebagian. Yang sampai selesai atau berulang kali belum tentu semuanya. Buktinya apa? Ada yang lucu-lucu gitu kan. Ada yang lucu-lucu komentarnya gitu kan. Ada advokat yang dari pihak ini ngomongnya ini. Nah, kan lucu-lucu, hanya berdasarkan perkiraan dia. Padahal di KUHP sudah ada, nanti akan saya uraikan. Jadi yang saya sampaikan melalui video ini bahwa warga masyarakat, warga negara kesatuan Republik Indonesia paham. Setidaknya lebih sedikit ada pemahaman itu kan. Saya bukan termasuk ahli hukum yang hebat itu ya. Rekan-rekan SHMH juga paling nggak kenal saya gitu. Tapi saya tahu lah kan itu kan. Nah ini kan akhirnya mau mencari keadilan dengan hanya ngomong. Mungkin ngomongnya juga bisa jadi bisa iya, bisa bohong. Kemudian ditimpali-timpali oleh orang-orang, mohon maaf, yang sebut katanya kerja atau berprofesi di bidang hukum, namun konteksnya yang dibicarakan itu jauh keluar dari konteks itu. Kemudian di dalam hukum pidana itu menganut asas legalitas. Jadi begini maksudnya asas legalitas.
orang itu melakukan sesuatu dinyatakan bersalah atau tidak bersalah kalau hukum itu ada lebih dulu dari perbuatannya itu. Jadi gini, melakukan pembunuhan misalnya, tapi belum ada pasal pembunuhan, berarti pembunuhan itu legal. Atau melakukan apa, tapi belum ada undang-undang yang melarang itu. Nah ini di KUHP ada bahwa orang melakukan pembunuhan atau merencanakan pembunuhan atau penganiayaan mengakibatkan mati atau turut serta di dalam penyerangan itu ada hukumnya. Pembunuhan berencana 340, pembunuhan biasa 338, penganiayaan mengakibatkan mati pasal 351 KUHP, turut serta dalam penyerangan, nggak ngapa-ngapain dia hanya ikut aja di pasal 158 KUHP. Itu dihukum. Oh berarti kalau membunuh, menganiaya sampai mati ada hukumnya. Oke, proses. Kemudian bagaimana prosesnya ini? Penegakan hukumnya dalam prosesnya itu baik tersangka, penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, pembelanya adalah mengikuti aturan yang disebut hukum acara pidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Saat ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ada beberapa hal yang memang sudah bahasa saya itu dinyatakan tidak berlaku atau di atas putusan Mahkamah Konstitusi, namun saya tidak akan ke sana, kita ke KUHP. Jadi begini, aturannya sama dan itu terbuka dan itu lebih luas. Jadi bukan berarti hukum kita itu walaupun memang masih perlu perubahan ya, namun yang saat ini berlaku itu masih berimbang. Bagaimana proses penegak hukum, aparat penegak hukum juga diberikan kewenangan yang seluas-luasnya, sudah saya pernah sampaikan. Kemudian tersangka atau terdakwa atau keluarganya juga diberikan kesempatan seluas-luasnya. Itu. Kemudian menurut saya adanya kasus Cirebon ini ya, di mana tersangka atau terdakwa sudah didampingi oleh penasihat hukum, itu sudah betul. Sudah betul. Itu diatur di dalam pasal 56 KUHP. Bunyinya, dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Proses peradilan, penyidikan, penuntutan, sidang. Ada penasihat hukumnya, ada advokatnya. Kemudian ayat 2-nya, setiap penasihat hukumnya ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, memberikan bantuan dengan cuma-cuma. Orang tidak bayaran, orang dibayar. Sudah pas, rekan-rekan warga masyarakat, penonton SHMUF sudah tahu bahwa pelaku ada advokatnya. Satu sisi berarti sudah sah. Sudah sah, dari penyidikan sampai sidang, mengawal terus. Kemudian begini, tentunya si advokat itu tahu, paham kalau ada sesuatu yang salah. Andai kan ada sesuatu yang salah harus tahu itu. Kalau dia paham, kalau dia pintar hukum harus tahu. Sebab dia bisa melakukan pra-peradilan kalau ada sesuatu yang salah. Mestinya paham. Dia kan ngomongnya mungkin katakanlah salah tangkap gitu kan sekarang. Ya harusnya kalau salah tangkap kan udah ada ruangnya, diatur di dalam pasal 77. Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang atur di dalam undang-undang ini tentang A. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. No. Pasal 77 sudah ada. Jadi kalau memang tahu pada saat itu keliru orangnya, aparat penegak hukum itu mestinya advokatnya melakukan ini. Melakukan pra-peradilan. Lalu sudah ada pasalnya kok. Jelas kan? Jadi kita jangan dibodoh-bodohi amat gitu loh. Oleh orang ngomong-ngomong yang enggak kayaknya ngerti hukum, tapi kenapa pertanyaannya? Kalau memang salah, lakukan itu dari dulu. Ada pasal 77, ajukan pra-peradilan tentang sah atau tidaknya penangkapan. Kemudian kalau itu tidak dilakukan, menjadi tanda tanya, kenapa protes juga? Sudah dilakukan berarti mengakui kan? Diam aja mengakui berarti. Ya.
Kemudian kalau ada orang yang ngomong lagi, Bapak itu kata si pelaku itu dia tidak melakukan. Ya silakan saja itu kata pelaku seperti itu. Apakah ada pasal yang melegalkan itu? Iya, ada pasal 52 KUHP. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Loh, bebas. Mau bohong, mau ngaku yang sebenarnya, memberikan keterangan yang sebenarnya, mau nggak ngomong, mau nggak jawab, itu boleh. Boleh. Undang-undangnya boleh, saya ulangi lagi, pasal 52 KUHP dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Kemudian kalau ada kata-kata lah kan ditekan, kan diproses, harus ngaku dan sebagainya. Kan ada advokatnya, ya kan? Nah, kenapa si advokat tidak protes saat itu? Kan lucu. Kan lucu si advokatnya itu kalau tidak protes, kalau sampai ada ditekan. Ya protes lah, ini kan dulu belum kayak sekarang. Itu kan tahun 2016, kok tahun 2016? Ini undang-undangnya tahun 81. Ya kan? Mari kita belajar hukum sehingga yang kita pelajari juga harus berkonteks hukum gitu loh. Asas legalitas. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat, benar ini saya membacakan ini, dan saya mudah-mudahan termasuk yang objektif, tidak ikut ke kanan, tidak ikut ke kiri. Ini mengikuti KUHP ya. Pasal 54. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Loh, ini kan pasal 54. Dan itu sudah dilaksanakan. Ada advokatnya, ada penasihat hukumnya. Kemudian terkait tadi yang pasal 52, dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Mengapa demikian? Sebab ada pasal 66 juga. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Jadi mau ngaku boleh, bohong juga boleh, nggak ngomong juga boleh, menggunakan hak diam juga boleh. Kenapa? Memang dilindungi oleh undang-undang. Yang memiliki kewajiban pembuktian kan penuntut umum. Kalau pihak tersangka atau terdakwa tidak dibebani. Bahkan dia bebas memberikan keterangannya di depan penyidik atau di depan hakim. Nah, kemudian proses itu dari proses penyidikan, kemudian dituntut terjadilah proses persidangan. Diatur juga di pasal 193 ayat 1 berbunyi, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Toh, kan gitu. Berarti dalam proses penyidikan, proses penuntutan, pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum dalam proses ini menjadikan hakim memiliki keyakinan. Sehingga berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan makanya menjatuhkan pidana. Tok 8 tahun. Seperti itu. Ini saya nggak ngarang, saya membacakan pasalnya gitu. Kemudian kalau dari pasal itu dia masih berkeberatan atas putusan jatuhan hakim, atas pembuktian yang sudah dilakukan oleh penuntut umum, dan hakim atau majelis hakim sudah memenuhi pasal 183 yang pada dasarnya Bapak, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali
berdasarkan minimal 2 alat bukti memperoleh keyakinan telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Lah ini berarti di dalam proses persidangan itu sudah terjadi ini, minimal ada 2 alat bukti, entah saksi, alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Saya sampaikan sekali lagi bahwa keterangan terdakwa ini bebas mau ngomong apa, mengakui ya monggo, tidak mengakui juga boleh, bohong juga enggak masalah, karena dia tidak dibebani untuk pembuktian. Ngarang pun katakanlah monggo-monggo saja, itu haknya. Namun adanya ini dan adanya fakta sudah diputus, pemenuhan pasal 183 KUHP, pengadilan sudah berpendapat bahwa terdakwa itu bersalah melakukan tindak pidana. Mengacu pasal 183, tadi sudah saya uraikan, dan pasal 184 tentang alat bukti yang sah. Ketok palu putus. Kemudian kalau si terdakwa tidak menerima putusan itu, saya tidak melakukan bla 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 bla, boleh. Silakan, hukum kita masih memberikan ruang. Diatur di dalam pasal 67, terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum atau putusan pengadilan dalam acara cepat. Nah, kalau tidak terima, apalagi terdakwa juga sudah didampingi oleh penasihat hukum, lakukan ini. Rekan-rekan dan pemirsa SHMK boleh melakukan banding. Pasalnya 67, terdakwa atau penuntut umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Diputus di pengadilan negeri, tidak terima. Bukan saya yang melakukan. Saya punya alibi, sah-sah saja ngomong begitu. Ya dilakukan banding. Nanti diproses banding. Andai kan diputus banding itu dikuatkan, berarti ya melakukan ya itu. Terbukti lagi dikuatkan. Kalau masih kuat lagi, masih kurang lagi, kurang puas lagi, bisa melakukan kasasi. Sebetulnya sudah melakukan kasasi saja masih bisa dilakukan PK kok, peninjauan kembali kalau memiliki novum. Namun perlu saya ingatkan ya, bahwa gaib itu orang kesurupan, kemudian film-film itu fiksi ya. Kalau film itu tidak bisa, sampai sekarang belum ada aturan hukum bahwa cerita film itu bisa menjadi novum, belum bisa, undang-undangnya belum ada, nggak tahu kalau nanti ke depan itu ada. Jadi kalau ada keberatan dari pelaku, tersangka, terdakwa atau sekarang sudah narapidana, ada jalannya dan sudah didampingi oleh penasihat hukum, mestinya sudah paham dari dulu kalau advokat itu. Kemudian kalau memang ada yang berkeberatan, silahkan pra-peradilan pasal 77 tadi untuk melakukan pemeriksaan sah atau tidak penangkapannya, kan gitu. Nah, yang menjadi persoalan itu kan inkrah. Putusan itu sudah menjadi memiliki kekuatan hukum yang tetap. Tinggal dieksekusi oleh jaksa, dan itu sudah dilakukan. Nah, kalau sudah tidak pra-peradilan, tidak banding atau tidak banding tapi ditetapkan, atau kasasi atau malah tidak kasasi, kemudian sekarang itu ngomong bahwa ada proses yang salah yang dilakukan, kembali lagi ke kita. Asas legalitas itu tadi belum ada dan tidak ada sampai hari ini pasal atau undang-undang yang mengatur kalau protes keberatan secara nanti posisinya sudah bebas, sudah keluar, boleh melakukan protes atau keberatan atau menuntut lagi gitu. Yaitu
Pasalnya nggak ada, dan andaikan ada dilakukan ditampung lewat pasal yang mana gitu loh, lewat undang-undang yang mana gitu loh. Nggak ada, KUHP-nya belum ada. Dari pasal-pasal seluruh KUHP Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tidak ada yang mengatur itu. Kemudian nanti akan beralasan lagi kita harus melakukan terobosan hukum. Ya terobosan hukum katakanlah itu diskresi ya. Terobosan hukum itu ya harus tidak melanggar hukum gitu loh. Tidak melanggar hukum. Nah pertanyaannya silakan kalau dulu-dulu itu dilakukan. Kemudian jangan kemudian kalau sudah inkrah kemudian sudah tidak ada. Kemudian protes lagi ini karena peradilannya itu sesat gitu kan. Ya ini kan kadang akhirnya kalau ngatain peradilannya sesat bagi dia kan gitu kan. Terus kalau bagi yang atas proses ini suatu proses tindak pidana kemudian memperoleh keadilan dan itu pelakunya dipidana, ya tidak sesat. Jadi jangan kemudian like and dislike gitu loh, suka atau tidak suka. Kalau putusannya sesuai harapannya, mengatakan itu bagus. Kalau tidak sesuai harapan, itu sesat ya. Ya cecak aja ketawa kalau itu kan. Ya kan? Jangan kemudian menuduh apa, kemudian membodohi kita gitu loh, membodohi masyarakat yang kecil-kecil kayak kita itu kan pasalnya ada ini. Kalau untuk memastikan dipersilahkan pemirsa SHMH juga membuka download apa bunyinya betul kan gitu. Jadi apa yang dilakukan semestinya itu sudah dilakukan dulu-dulu kan. Katanya sudah ada lagi melaporkan ke sana kemari, ini kan semua dilaporkan untuk memperoleh keadilan ini itu. Nah kalau sudah memperoleh ke sana kemari kemudian laporannya tidak dianggap benar kan berarti memang secara hukum tadi terpenuhi ke pasal 183, berarti pengadilan sudah berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana kan gitu. Bukan berarti dalam hal ini saya mencemooh omongan pelaku, ya bebas sih kalau pelaku ngomong itu kan tadi sudah saya sampaikan. Namun di dalam hal ini yang ingin saya sampaikan adalah kita harus cerdas mencikapi polemik-polemik hukum. Makanya saya berharap sekali bahwa saya itu objektif sehingga saya menyuguhkan pasal-pasalnya, sehingga sebagai warga negara itu ya turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagaimana visi dan misi saya pada saat saya membuat video terdahulu, saya membedah tentang kitab undang-undang hukum pidana kan itu, walaupun sebutir pasir ikut andil. Jadi kemudian jangan sampai masyarakat itu dibingungkan, heboh sehingga ikut ke kanan, ikut ke kiri, dan mudah-mudahan saya yang objektif dengan menyuguhkan pasal-pasal. Jadi tidak perlulah kita mengatakan itu jelek, itu jelek, itu sesat, itu buruk dan sebagainya. Itu saya pikir tidak perlu. Sudah ditinjau oleh sekian lembaga. Ada 4 lembaga loh yang mengawal kasus ini: penyidik, penuntut umum, majelis hakim, dan advokat itu sendiri. 4 ini. Apakah ini kalau ini berarti sesat semua? Tidak bisa seperti itu. Kalau memang tidak lengkap formil dan material, nggak mungkin berkasnya P21 dan tahap 2. Kalau memang belum lengkap, berkasnya juga nggak diterima oleh pengadilan. Andaikan tidak bisa dibuktikan, pengadilan juga pasti memutus bebas atau lepas. Kemudian wah itu hakimnya, nah kalau suudonisme judulnya, kalau yang tidak sesuai harapan dianggap sesat. Nah inilah kata-kata inilah yang ingin saya, jangan seperti itu. Terus kemudian mau minta apa? Mau minta pengadilan kemana? Ya kan? Bukan berarti kita anti kritik atau nggak boleh mengkritik dan sebagainya, tapi kemudian jangan apa-apa kalau menyesatkan, kalau tidak sesuai harapan dengan mudah menuduh sesat. Dengan dibanding-bandingkan ada kasusnya yang Sengkon dan Kwarta dan sebagainya. Ya Indonesia ini semuanya membangun, no. Dari dulu itu membangun untuk memperbaiki masyarakatnya, aparatnya, pemerintahannya, aparat penegak hukum, semua membangun.
Mulai dari penataran P4 ada, program bebas 3 buta ada, membangun tidak hanya hukum aja. Kemudian keluarga berencana 2 anak cukup, supaya membangun terus itu dari sisi lain. Kemudian dari sisi hukum juga selalu ada perbaikan-perbaikan. Jadi kemudian yang ingin saya sampaikan, masyarakat harus berupaya cerdas. Saya yakin masyarakat sudah cerdas-cerdas lah kita semua, sehingga kita tidak terpengaruh dengan sesuatu yang justru malah dibelokkan-belokkan dengan lincahnya ngomong, tapi bukan itu kalau dihukum. Yang diomongkan itu harus berdasarkan pasal-pasal dalam undang-undang, itu namanya asas legal. Kalau omong tapi kemudian tidak ada dasarnya, tidak diatur pasal, menurut perkara yaitu pendapatnya dia sendiri, atau katakanlah teorinya dia, kan itu belum tentu diterima oleh orang lain. Dan kita boleh disaksikan nanti ke depan kalau yang pihak-pihak yang, mohon maaf ya, tidak akan menyebutkan nama seperti itu, pada saat dia menangani kasus seperti apa, coba nanti diikuti. Kadang pasti standarnya ganda itu. Maka dari itu saya ingin ikut andil dalam hal ini, bukan untuk memperkeruh suasana, tapi saya menyuguhkan bahwa undang-undang yang kita miliki, KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 sudah memberikan hak tersangka, langkah-langkah yang harus dilakukan kalau memang ada yang salah, nah tinggal yang bersangkutan. Apakah melakukan, mengambil langkah itu atau tidak. Andaikan tidak mengambil secara hukum, ya berarti sudah setuju. Ya kan? Berarti sudah setuju, sudah mengakui, maka putusannya inkrah. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa menambahkan wawasan untuk kita semua. Saya tidak akan masuk ke dalam materi, tapi saya masuk di ruangan ekses-eksesnya agar kita bisa cerdas tentang hukum. Makanya sinau hukum, melek hukum, belajar hukum agar kita paham hukum. Maka saya suguhkan pasal-pasalnya yang ada di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mudah-mudahan bisa sebagai pemahaman kita bersama, sehingga kita menjadi warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang cerdas, khususnya pada bidang hukum. Salam SHMH, sinau hukum, melek hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.